Om Swastiastu. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya Wan Suartika dengan kegiatan kita di kuliah kerja nyata mandiri berbasis daring atau KMBD Undiksa. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa udah lama kita tidak bisa bertemu kembali dalam kegiatan ini. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran baca tulis. Oke, baik. Materi yang pertama adalah metode eja dan media kartu belajar. Nah, dalam materi yang pertama ini tentu akan dibahas secara implisit tentang metode yang sangat simpel, yaitu metode eja dan media kartu. Nah, metode eja ini lebih kepada pengulangan karena uh, pada siswa kelas 1 dan juga pembelajaran yang telah dilalui tentunya telah melaksanakan metode eja ini. Sedangkan media kartu, jadi media kartu ini tergantung pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ada salah satu guru yang mampu memberikan media kartu belajar, sedangkan ada yang hanya berpatokan pada cara konvensional dan tidak menggunakan media belajar. Baik, lanjut saja ke materi. Yang pertama tentunya ada pengertian. Nah, jadi metode eja ini pengertiannya yaitu merupakan metode penyebutan suara huruf. Jadi penyebutan suara huruf ini baik itu satu huruf ataupun dua huruf atau selebihnya. Nah, jadi metode eja ini tentunya metode pengulangan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian menitik beratkan pada kemampuan mensintesis rangkaian huruf menjadi kata yang berarti. Nah, jadi setelah tadi penyebutan suara huruf, jadi dari huruf-huruf yang dipadukan ini akan menghasilkan suatu rangkaian kata yang bermakna bagi penyebutan atau pemaknaan kata itu sendiri. Kemudian media kartu huruf. Nah, jadi media kartu huruf ini adalah abjad atau huruf yang ada pada potongan suatu media, baik berupa karton, kertas, papan tulis, dan lain sebagainya yang digunakan untuk media ini. Media ini juga bisa menggunakan bahan-bahan yang berbagai macam, tergantung pada kemauan dan kemampuan pendidik itu sendiri, baik dalam hal ini yaitu orang tua siswa. Kemudian media bisa dituliskan, ditempeli, dan lain-lain tergantung keinginan pendidik. Nah, tentunya seorang orang tua tentunya akan mendesain atau menyiapkan pembelajaran yang efektif dan tentunya bisa siswanya mengerti secara langsung. Dan orang tua itu sendiri tahu kemampuan dan perkembangan anak-anaknya dan mereka menyesuaikan dengan media yang disiapkan, baik itu bisa ditempel, ditulis, dan lain sebagainya. Kemudian implementasi ini yang pelaksanaan langsung daripada teori-teori yang didapatkan dengan melaksanakan praktek secara langsung. Nah, jadi secara umum, secara konvensional atau yang biasa guru lakukan pada pembelajaran anak yaitu begini, contoh simpelnya saja, B
tambah U tambah K tambah U, jadi sama dengan buku. Nah, atau bisa juga, eee, huruf Bu ditambah Ku sama dengan buku. Nah, juga bisa juga yang lainnya. Nah, itu yang secara biasa dilakukan guru. Nah, jadi kartu belajar ini dibuat per huruf boleh, per gabungan huruf juga boleh, yang penting nanti memadukan satu kartu dengan kartu yang lain. Nah, jadi contohnya saja, misal kartu satu ada huruf B, kartu 2 ada huruf U, kartu 3 ada huruf K, dan kartu 4 ada huruf U. Jadi, ketika ditampilkan semua pada anak, anak itu akan menyusun eee, dan menyebutkan, eee, kata yang ditulis dalam kartu itu. Misalnya B ditambah U ditambah K sama dengan ditambah Ku sama dengan buku. Nah, jadi atau bisa juga, eee 2 huruf digabungkan dalam satu kartu misalnya, atau 3 huruf, jika kata itu, banyak misalnya hurufnya, bisa juga digabungkan misalnya 4 atau 5 boleh. Misalnya di bawahnya begini, eee, Bu ditambah dengan Ku sama dengan hasilnya itu buku. Misalnya kartu satu isi huruf Bu, eee, kartu kedua isi huruf Ku. Nah, jadi perpaduan, antar huruf bisa, dilakukan dalam satu kartu atau 2 kartu, supaya dapat mengefektifkan, penggunaan kartu biar, eee, istilahnya kata yang nanti ditampilkan efektif dan, eee, apa ya namanya itu, kata misalnya 2 kata atau lebih itu bisa dengan lebih dari, eee, atau kurang dari 10 kartu gitu, dengan tidak banyak memanfaatkan waktu. Kemudian gini, keterangan lanjutannya itu ada syarat-syarat dalam, menggunakan media kartu ini. Yang pertama bentuknya. Nah, jadi bentuknya itu bebas, tergantung nanti keinginan orang tua dan siswa misalnya. Ketika dia ingin menggunakan atau menerapkan pelajaran, kartu huruf ini. Bentuknya bisa bulat, bisa kotak, bisa persegi panjang dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk ini yaitu bentuk yang secara umum dibuat dalam pembelajaran-pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran yang digunakan guru di sekolah. Kemudian bahan bahan di sini, eee, juga bebas tergantung, keinginan orang tua. Nah, jadi bahannya itu yang paling umum digunakan yaitu kertas, baik itu kertas manila, kertas karton, buku gambar, dan juga papan tulis dan lainnya. Nah, terkhusus untuk kertas di sini, alangkah baiknya menggunakan kertas karton. Kenapa? Karena, eee, dari segi kekuatan kertas itu jauh lebih kuat daripada kertas manila dan juga buku gambar yang notabenenya, tipis begitu. Jadi menggunakan, eee, kertas karton menurut saya tepat sekali karena, eee, bahannya tebal dan bisa digunakan secara lama, eee, namun tidak mengucilkan atau mengabaikan kertas manila dan buku gambar. Boleh juga digunakan itu semisal nanti, kertas karton tidak ada atau mahal misalnya di toko buku atau toko peralatan sekolah. Boleh menggunakan, buku gambar misalnya yang tidak dipakai atau misalnya dapat dari orang lain itu. Selain itu bisa juga digunakan bahan papan dan papan di sini bisa papan kayu maupun papan triplex, tergantung nanti, ada atau tidaknya dan tersedia atau tidaknya bahan
itu sendiri. Kemudian warna. Nah, warna ini menyesuaikan kebutuhan. Jadi, kebutuhan ini yang penting anaknya nanti suka dengan warnanya itu misalnya. Misalnya anak anak A misalnya suka dengan warna hijau dan warna kuning. Jadi orang tuanya harus, eee, membuat atau menggunakan warna hijau dan kuning supaya minat anak terhadap pembelajaran itu sangat tinggi gitu. Jadi nanti, eee, guru atau orang tua itu membangkitkan minat belajar anak eee eee, melalui media belajar dengan bentuk-bentuk yang disukai anak gitu. Itu akan membantu, anak dalam menyerap pembelajaran yang diberikan oleh orang tua. Kemudian ukuran. Nah, ukuran di sini, boleh dari 5 sentimeter sampai 15 sentimeter dan juga lainnya boleh. Nah, ukuran ini, ukuran yang 5 sampai 15 sentimeter ini ukuran yang ideal dan tidak meribetkan. Misalnya 20 sentimeter atau lebih misalnya, boleh saja tapi, agak agak berlebihan dan kurang efektif dalam, eee, memanfaatkan ruang belajar. Jadi menurut saya sendiri ukuran 5 sentimeter sampai 15 sentimeter sudah, cukup ideal dalam, pembuatan media kartu huruf ini. Nah, jadi dari keterangan ini baik bentuk, bahan, warna, ukuran akan dipadukan dalam pembelajaran itu supaya nanti, eee, teori yang diberikan kepada siswa dan implementasi langsung yang diterapkan dalam suatu pembelajaran itu dapat langsung, dimengerti oleh anak dan tidak misalnya nanti, eee, warnanya kurang atau, ukurannya tidak sesuai misalnya. Nanti kan, takutnya, eee, anak sendiri kurang dalam memahami suatu pembelajaran yang diterapkan dalam, suatu waktu. Dan kita tidak, inginkan bahwa nanti, eee, anak itu terus mengulangi pelajaran itu dalam pembelajaran, berikutnya gitu. Jadi alangkah baiknya menggunakan media belajar seperti kartu huruf ini harus, terlebih dahulu memperhatikan, medianya sendiri. Media yang baik tentunya akan, eee, berguna bagi siswa untuk menyerap pembelajarannya dengan baik dan efektif. Jadi, eee, keterangan keterangan ini sangat penting diperhatikan oleh, orang tua sebagai pendidik dan juga, eee, pendukung lainnya selain orang tua. Jadi nanti, orang tua harus perhatikan ini. Jadi, eee, itu saja pemaparan dari materi ini supaya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk, pengembangan teori pembelajaran Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Eee, kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya di video pembelajaran selanjutnya. Jadi sekian, pemaparan singkat dari materi ini. Saya ucapkan, eee, terima kasih. Om Santi 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 Om.